Halo guys, udah lama gue nggak ngomong di depan kamera. Jadi mungkin malam ini gue bakal ngomong di depan kamera. Yang sebenarnya ini ya karena mau aja, nggak di konsep. Ya nggak tahu nanti bakal ngomong apa, ngalor ngidul. Jadi sorry kalau nanti nggak jelas. Kayak kesana kemari ngomongnya gitu, kayak gitu. Dan ya gue cuma mau sharing, nggak harus jadikan inspirasi juga omongan-omongan gue, nggak harus kayak apaan sih si Fawas gitu, lu bacot was gitu. Nggak semua orang tuh sesederhana itu gitu mikirnya gitu. Nggak semua orang bener apa kata lu gitu, nggak. Jadi kayak ya udah dengerin aja. Gue nggak berharap kalian setuju, karena nggak setuju pun nggak apa-apa. Setiap orang sudut pandangnya beda, setiap orang isi otaknya juga beda, kapasitasnya juga beda gitu, kayak gitu. Jadi ini ya gue pengen ngobrol aja, pengen ngomong aja di depan kamera tentang apapun gitu. Dan oh ya, sebelum itu gue harus apa ya, ini kameranya agak jelek gitu, jadi sorry. Agak kurang bagus dilihat, dan gue juga looknya nggak bagus-bagus amat karena baru nyampe rumah, baru nyampe perjalanan gitu. Apa sih pokoknya gitu. Jadi gue pengen ngobrolin apa ya? Ya kita seperti biasa ya, karena gue sebagai orang yang di umur 20-an gitu, yang mana kayaknya itu fase quarter life crisis banget gitu. Kayak fase pendewasaan, bingung, ngerasa banyak banget cobaan, banyak banget yang dihajar sana sini gitu kan, kayak gitu. Nah gini teman-teman, teman-teman pernah nggak sih mikir kayak kenapa ya harus gue, dan kenapa nggak orang lain gitu? Kayak mikir kenapa yang diuji cuma gue gitu, kenapa yang punya masalah cuma gue gitu. Mikir kayak ngelihat sosmed orang kok bahagia gitu, senang-senang sana sini, SG-nya pesawat di bandara gitu kan, atau SG-nya sedang liburan, kayak gitulah pokoknya. Kayaknya ngeliat orang tuh seneng aja gitu, seolah-olah yang apa ya, yang punya masalah kita gitu. Kalian pernah nggak sih mikir gitu? Jujur gue pernah ada di posisi itu dan mikirin itu gitu. Dan tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya nggak kayak gitu. Gue orang yang suka ngobrol, dibilang ekstrovert juga enggak, dibilang introvert juga enggak. Tapi ya itu, gue suka ngobrol gitu. Gue suka ngobrol sama orang, gue suka dengerin cerita orang. Ya nggak tahu, gue nggak bisa menilai diri gue good listener apa bukan gitu kan, pendengar yang baik apa bukan. Tapi gue suka ngobrol sama orang dan suka denger cerita orang, suka mempersilahkan kayak, iya silakan lu kalau mau ngobrol sama gue, mau cerita sama gue, entah masalah apapun, percintaan, keluarga, atau keuangan atau apapun gitu, silahkan ngobrol sama gue gitu. Gue suka ngobrol gitu, kayak gitu intinya. Itu disclaimernya. Jadi gue nggak melabeli diri gue sebagai pendengar yang baik juga, tapi sekedar suka ngobrol aja gitu. Nah gue suka ngobrol gitu kan sama orang. Beberapa ternyata di obrolan itu ada beberapa dan banyak gitu cerita tentang masalahnya gitu, dari keluarga, percintaannya gitu kan, finansial gitu kan, ya finansial termasuk itu mungkin di dalam keluarga gitu, dan lain-lain gitu kan. Bahkan cerita kayak gimana sih jadi anak pertama gitu, gimana sih jadi anak bungsu, gimana sih jadi anak yang satu-satunya, paham gak sih, kayak nggak punya adik, nggak punya abang, kayak gitu. Dengar beberapa cerita gitu, dan ya setelah mendengar itu tiba-tiba gue kayak mikir, oh oke, was, ternyata yang punya masalah nggak cuma luas gitu, yang punya masalah, yang diuji gitu kan, nggak cuma lu gitu, yang dikasih cobaan nggak cuma luas gitu. Sampai di situ gitu, karena gue ya suka ngobrol, bahkan kayak ngobrol sama tukang ojek gitu kan, ojol, tukang gorengan gitu.
kayak misal ya biasa lah mereka basa-basi ngobrol tiba-tiba ngomongin keluarganya gitu, capek banget kerja gitu, harus membiayai keluarga, harus gini gitu, istri nggak tahu kalau kita di sini lagi berjuang kayak gitu gitulah. Dan ternyata ya setiap orang punya masalah, setiap orang dikasih cobaan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa ya, yang ngerasa sekarang lagi berat banget gitu, lagi ngerasa kok gue doang yang diuji gitu, kok orang lain nggak diuji gitu, stop gitu. Itu menurut gue kayak lu stop untuk mikir gitu, coba melihat lebih jauh. Bukannya gue nyuruh lu untuk apa ya, untuk apa ya, ya bukannya menjudge diri lu orang yang nggak bersyukur, nggak juga, tapi kayak gue cuma mau bilang kayak nggak cuma kalian kok, tenang, kalian nggak sendirian gitu, tenang, kalian nggak sendirian, banyak di luar sana juga yang berat juga gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah iri sama pencapaian orang lain, kayak mikir kayaknya dilihat-lihat orang SG-nya senang-senang terus gitu, lagi di bandara, lagi di pesawat gitu, lagi di pantai, lagi di pegunungan gitu. Hey bro, cuma sosmed gitu, dan kita kalah gitu, pikiran kita kalah cuma ngelihat mereka senang gitu kan, mereka terlihat senang gitu, yang padahal belum tahu gitu aslinya bagaimana gitu. Jadi stop buat teman-teman yang kayak ngerasa kayaknya cuma gue doang deh yang diuji gitu. Stop gitu, stop. Kayak ya udah cukup itu dulu, mindsetnya tuh itu dulu yang ditanamkan di pikiran kita gitu, kayak mikir oke, nggak cuma gue yang punya masalah, oke, nggak cuma gue yang diuji, yang dikasih cobaan, orang lain juga dikasih cobaan gitu. Karena gini teman-teman, karena udah pasti setiap manusia kalau emang dia hidup pasti dikasih cobaan. Ini serius dikasih cobaan. Cuma ada yang ngerasa dikasih cobaan A itu udah berat, ada yang ngerasa dikasih cobaan B itu belum berat gitu, karena dia udah gimana ya, kayak beda-beda gitu porsinya gitu. Misal gue gitu, gue melihat temen gue diuji percintaan gitu, akhirnya gue menilai kayak apaan sih lu baru di situ gitu, baru di percintaan doang gitu, gue nih udah pusing gitu, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehilangan dan lain-lain gitu kan, kayak gitu. Tapi buat orang yang baru merasakan gagal dalam percintaan itu menyakitkan banget buat mereka gitu. Jadi intinya kayak iya, setiap orang punya masalah, porsinya beda, tingkat mereka untuk kuatnya itu beda gitu. Di situ gitu, yang membedakan tuh itu. Tapi hal yang menjadi samanya yaitu tadi, setiap orang tuh punya masalah gitu. Ya namanya manusia gitu. Namanya manusia pasti diuji gitu. Entah kalian agamanya apa, entah kalian apa ya gitu, Tuhannya siapa gitu. Yang namanya manusia pasti ada aja yang membuat tidak tenang begitu. Kayak gitu, karena ya itulah kodratnya manusia kan begitu gitu. Kalau kalian gak mempunyai masalah, ya kalian mati dong gitu kan. Bahkan buat kalian yang percaya agama gitu kan, bahkan after life itu ada gitu, kehidupan setelah di dunia itu ada, dan belum tentu juga kalian bahagia gitu. Jadi kayak ya udah belajar untuk menerima aja gitu, dijalani aja gitu. Karena gini teman-teman, karena masalah ini kenapa menjadi berat, ini menurut gue ya, kalian nggak harus nggak harus kan, tapi menurut gue kenapa masalah itu terasa berat banget, karena kita belum adaptasi gitu, akan masalah itu gitu, karena kita belum terbiasa gitu. Kalian pernah dengar nggak sih quotes bisa karena terbiasa? Ya itu simpel sih, itu kayak apa ya, terdengar kayak klise banget, kayak apaan sih gitu kan, tapi itu sebenarnya ada makna juga. Sebenarnya kalau kita memaknai, ya itu sebagai penguat kita juga gitu ya, karena ya itu tadi, kita punya masalah, ngerasa berat banget ya karena belum terbiasa gitu ya gitu.
Atau ini ada perkataan dari PD Baik juga gitu. Nggak tahu PD Baik dari mana ya, dari filsuf atau dari siapa gue nggak tahu, tapi beliau bilang kayak PD Baik gitu kan, sorry, ayah PD Baik gitu, bilang kayak masalah itu apa yang kau anggap masalah gitu. Jadi kalau kita nggak menganggap itu sebuah masalah, ya itu bukan masalah gitu. Kayak gitu. Misal kayak gini, kita kehilangan kunci motor misal ya, tapi menganggap itu masalah gitu. Karena kita menganggap itu masalah, akhirnya kayak berat banget, kita stres banget gitu, kita kayak waduh gimana nih, gue pusing banget, akhirnya kayak stres dan lain-lain lah. Iya, mungkin ada beberapa orang yang cuma kehilangan kunci motor gitu, itu berat gitu buat mereka gitu kan, apalagi kehilangan motor gitu. Tapi buat orang-orang yang menganggap itu bukan masalah gitu, ya itu bukan masalah gitu. Paham gak sih? Kayak orang kehilangan kunci motor dan mereka menganggap ya udah ini bukan masalah kok, ini ya mungkin musibah aja gitu. Gua nggak menganggap ini masalah karena ya gua, daripada gua harus menganggap itu masalah akhirnya gua stres, ya udah gua menjalani aja kehidupan gue gitu. Kalau nanti kunci itu ketemu ya syukur gitu, kalau nggak ketemu ya udah kemana kek gitu kan, ke tempat yang bisa bikin kunci kan ada tuh kayak gitu. Misal aja. Jadi kayak mungkin maknanya di situ ya, makna pilih baik gitu. Atau teman-teman punya makna yang lain yang lebih ngena lah. Tapi itulah, kayak gue juga bingung menjelaskannya gimana. Sorry banget gitu, gue bukan motivator, bukan kayak bukan orang yang menginspirasi juga, bukan, ya tadi sekedar bacot aja lah gitu, kayak gitu. Jadi ya tadi yang dari pilih baik ya, masalah itu yang kau anggap masalah, kalau nggak menganggap masalah mah ya udah gitu nggak sih, kayak gitu. Terus juga teman-teman, seringkali kenapa hidup kita tuh menjadi berat, menjadi berat lah. Kita stres banget gitu dengan keadaan, dengan ya kita nggak lepas lah dengan kehidupan kita. Kenapa kayak gitu? Agaknya ya, ini menurut gua aja gitu, agaknya kita belum mengetahui mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Serius teman-teman, kalian harus belajar ini. Sorry, gerah banget di sini. Kalian harus belajar tentang apa yang teman-teman bisa kendalikan, apa yang nggak bisa teman-teman kendalikan gitu. Ya gue juga sama, masih belajar gitu untuk hal itu gitu. Misal hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Macet itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kapan kita berangkat gitu kan. Kapan kita berangkat, kapan kita tahu jam-jam yang gak macet. Itu yang bisa kita kendalikan gitu. Tapi macetnya itu nggak bisa kita kendalikan teman-teman. Kayak gitu. Jadi misal teman-teman ada yang bisa teman-teman kendalikan nih, misalkan teman-teman udah berangkat kayak jam 2 siang tuh bukan jam-jamnya macet gitu. Teman-teman udah berangkat dan ternyata tiba-tiba pas di perjalanan macet gitu. Nah itu tuh situasi macet itu kan nggak bisa kita kendalikan ya gitu. Karena kita nggak tahu, kita juga udah berusaha gitu, kita udah berangkat gitu kan, kita udah mengira-ngira, tapi macetnya itu emang bukan hal yang kita kendalikan gitu. Jadi untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, coba untuk menerima, kayak karena ya coy ngapain gitu, kita nggak bisa ngendaliin, ya kita cuma bisa menerima akhirnya gitu. Berat banget sih menerima gitu, menerima apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Itu tadi contoh kecil aja gitu. Menerima tuh emang susah banget, menerima hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misal contoh lainnya gitu, yang misalkan lebih relate, kalian kehilangan orang-orang yang dicinta gitu. Misal lebih berat deh, kehilangan orang tua gitu kan, kehilangan adik gitu, kehilangan keluarga lah gitu.
teman-teman itu tuh nggak bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan gitu, misalkan orang tua kita meninggal itu karena sakit, yang bisa kita kendalikan itu misalkan dengan cara mengusahakan untuk berobat, untuk membantu orang tua kita biar menjaga pola hidup yang sehat, itu bisa kita kendalikan. Tapi meninggalnya itu sendiri gitu kan, itu nggak bisa kita kendalikan teman-teman. Jadi itu kita harus paham gitu, mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Setelah kita tahu, ya akhirnya kita tahu nih kayak mana yang harus dipelajari gitu. Kayak kalau nggak bisa kita kendalikan, ya udah kita belajar untuk menerima gitu. Misal ya tadi balik lagi ke macet misal ya, macet. Terus kalau kita nggak menerima, apalagi dong? Macet. Kalian nggak bisa terbang juga kan, naik motor macet atau naik mobil macet, nggak bisa terbang juga gitu. Hah? Bukan game juga gitu, bukan game yang tiba-tiba kita bisa terbang, enggak gitu. Jadi kayak misal teman-teman daripada harus marah-marah gitu kan di situasi kayak gitu, it's okay sih. Ya kita juga punya emosi, oke banget gitu kan. Kita kesel, oke. Cuma kalian juga harus sadar itu tuh nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan situasi yang tidak bisa kita kendalikan, ya tadi balik lagi, gue selalu ngomong kayak dari tadi ya, udah berapa kali itu ngomong, harus belajar menerima gitu. Harus belajar menerima, setelah itu kita merespon dengan hal-hal yang positif gitu, daripada harus marah-marah gitu kan, yang ada makin pusing gitu. Yang niatnya kita berangkat untuk kuliah terus ketemu macet gitu, begitu kita marah-marah gitu kan, marah-marah akhirnya datang ke kelas bad mood, malas belajar, dampaknya panjang juga gitu. Tapi kalau teman-teman merespon dengan baik gitu kan, nah respon ini nih yang bisa kita kendalikan gitu, respon yang bisa kita kendalikan gitu. Ketika teman-teman merespon dengan hal yang positif, misal ya udah gue dengerin lagu aja gitu kan, kayak gitu deh. Misalkan kalau kalian emang pakai headset, dan itu nggak baik juga sih, jangan dicontoh juga sih gitu, naik kendaraan sambil pakai headset. Tapi ya nggak apa-apa gitu, selama nggak berlebihan gitu kan. Ini menurut gua gitu. Atau misal kalian yang emang religiusitasnya tinggi, daripada harus marah-marah, zikir lah kayak ya udah kalian menyebut nama Allah lah gitu, asik. Pokoknya intinya itu, daripada kalian harus marah-marah gitu kan. Atau misal kayak daripada kalian harus marah-marah gitu kan, stres, mending kalian mikirin nanti sesimpel kayak nanti gua kalau udah nyampe ngapain dulu ya, nanti siang makan apa ya, gak apa-apa gitu, gak apa-apa, sesimpel itu juga gitu, kayak gitu. Jadi kayak ya udah, tidak usah untuk marah-marah di situasi yang tidak bisa kita kendalikan gitu teman-teman, kayak gitu. Ya itulah tadi kenapa kita sering banget stres ketika kita punya masalah gitu, ketika kita ya lagi berat lah gitu, karena kita nggak bisa mengenali mana hal yang nggak bisa kita kendalikan, mana hal yang bisa kita kendalikan gitu, sehingga responnya juga acak-acakan gitu. Kita nggak tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang enggak, kayak gitu. Ya ginilah gimana kita memecahkan suatu masalah kalau kita nggak tahu definisi masalahnya itu apa gitu, kayak gitu teman-teman gitu. Gimana teman-teman memecahkan masalah kalau teman-teman aja nggak bisa mengenali masalahnya apa gitu. Please lah gitu kan teman-teman, di dunia ini nggak cuma gini-gini aja, termasuk gua gitu. Kayak pengen banget ngomong ke diri sendiri, ya di dunia ini nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Belajar gitu, banyak belajar, bukan cuma di kelas, belajar kehidupan, belajar untuk merespon hal-hal dengan
baik gitu ya, walaupun kadang masih tetap aja ada respon-respon yang negatif. It's okay, namanya juga proses pembelajaran gitu ya kan. Kita pas bayi aja sering banget kita dibilangin gini pas ya, dibilangin kayak sama orang tua kayak pas bayi kita baru belajar jalan gitu kan, terus jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, namanya juga proses belajar gitu. Oke, sorry guys, tadi kepotong karena ada teman gue. Ya, pada intinya itu nggak jelas ya, ngalor ngidul, sorry banget. Ya, sorry mulu, minta maaf mulu aja. Pokoknya gitu, ngalor ngidul lah. Dan pada kesimpulannya, yang pertama, setiap kita tuh punya masalah. Jadi teman-teman yang sekarang lagi berat banget, tolong di setting pikirannya untuk mikir kayak, oh nggak cuma gua gitu, yang lain juga punya masalah kok gitu. Jadi dengan teman-teman mikir gitu ya, teman-teman lebih enjoy untuk menjalaninya gitu, karena teman-teman nggak ngerasa sendirian gitu, nggak teman-teman doang kok yang berat gitu, itu gitu. Terus juga kalau teman-teman ngerasa berat juga nggak apa-apa, namanya masalah itu kenapa kerasa berat tadi, karena kita belum adaptasi, karena kita belum terbiasa. Seperti apa yang dibilang orang-orang tua kita, bisa karena terbiasa. Itu teman-teman perlu diingat itu ya. Ya gua mah cuma bisa bacot gitu, nggak tahu prakteknya mah nanti tetap aja berat-berat juga gitu. Terus juga tadi coba kenali masalah kita, kenali mana yang bisa kita kendalikan, mana situasi yang nggak bisa kita kendalikan itu, sehingga responnya juga bijaksana, responnya juga baik gitu teman-teman, kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman dirasa emang tipikal orang yang harus bercerita ketika punya masalah gitu, ceritakanlah gitu, jangan dipendam, jangan dipendam lah. Atau misal teman-teman kayak mikir, was gue juga nggak punya teman cerita gitu, gue nggak punya pacar, pokoknya gue nggak punya teman cerita deh gitu. Ya teman-teman kan, ya ini saran aja, teman-teman bisa dengan menulis gitu, menuangkan kegelisahan masalah teman-teman di tulisan gitu. Ya walaupun mungkin sebagian orang bukan dia banget lah menulis gitu, kayak gitu. Itu gitu, kalau emang teman-teman tipikalnya adalah orang yang emang harus banget bercerita tapi nggak punya teman cerita gitu, atau kayak gini nih, ngobrol aja gitu, bacot aja di depan kamera gitu, kayak gitulah. Oke. Terus tapi kalau emang teman-teman adalah tipikal orang yang ya udah kalau punya masalah dipendam gitu, dijalani, ya nggak apa-apa juga. Yang penting poinnya adalah senyamannya gitu, senyamannya. Kalau teman-teman nyamannya dipendam, ya udah nggak apa-apa dipendam. Tapi ketika dipendam itu teman-teman nggak nyaman gitu, malah sorry to say ngebuat teman-teman ya berdampak negatif lah gitu ke mental teman-teman gitu. Apalagi sampai nantinya ke fisik gitu, nggak cuma psikis. Itu kan bahaya juga teman-teman, kayak gitu. Jadi cobalah kenali juga diri sendiri gitu, tipikalnya yang gimana gitu kalau emang lagi stres, lagi punya masalah gitu, kayak gitu. Penting banget emang mengenali diri sendiri. Itulah teman-teman ya. Jadi akhirnya ya cuma itu aja, dan ya banyakin main maksudnya ketika teman-teman stres jangan mengurung diri gitu, paksakan untuk melihat dunia gitu, keluar kamar, keluar rumah, main gitu, melihat, nggak apa-apa main sendirian, melihat suasana di luar gitu. Karena itu menurut gue ya, sepengalaman kayak ketika kita punya masalah, stres terus di ruangan terus, itu kayak malah makin sumpek,
gitu, kayak gitu. Karena pikiran kita nggak terbuka, kita nggak melihat orang, kita nggak melihat nggak melihat orang lah, nggak melihat kehidupan gitu. Kita stuck di situ aja gitu, jadinya pikiran kita sempit kayak gitu. Karena teman-teman, terakhir ini ada satu analogi gitu. Pikiran itu diibaratkan sebagai, ini gue udah cerita di Instagram gue lah, di Reels gitu. Pikiran itu diibaratkan sebagai wadah lah, entahlah misalkan gelas atau apa gitu. Kalau pikiran kita seluas lautan samudra, asik, mau ditanamin garam, yang dianalogikan garam itu sebuah masalah gitu kan, paham nggak? nggak paham ya? Gini, kalau pikiran teman-teman itu adalah lautan, air di lautan, sorry nggak, maksudnya gini, ada satu analogi, misalkan pikiran teman-teman itu diibaratkan sebagai air yang berada di wadah lah gitu, berada di wadah dan dituangkan garam yang dianalogikan garam itu sebuah masalah gitu. Itu bakal berbeda. Misalkan ini kepala teman-teman ya, dan air ini yang dituangkan di sini itu adalah apa ya, pikiran teman-teman gitu. Atau misalkan gelas ini pikiran itu sendiri lah, gelas ini pikiran itu sendiri bersama dengan air-airnya gitu, kayak gitu. Dan ketika dituangkan sebuah garam, sebutir, nggak sebutir, pokoknya butiran-butiran garam dituangkan yang dianalogikan masalah tadi. Kalau airnya segini gitu kan, dituangkan dengan garamnya misal nggak sedikit lah, segini misalnya, segini dituangkan ke sini, pasti kerasa asin banget malah gitu kan. Tapi kalau teman-teman misalkan pikiran teman-teman seluas ini gitu kan, bersama air-air di dalamnya gitu, misal ini apa coba, bentar, ini apa sih, nggak tahu apa. Kalau pikiran teman-teman seluas ini bersama dengan air-airnya di dalam gitu kan, ketika dituangkan garam yang sama segini juga gitu, itu kadar asinnya juga tentu berbeda gitu. Itulah kenapa tadi bilang kayak ya, biar pikiran teman-teman semakin luas gitu, melihat dunia, keluar melihat dunia, melihat kehidupan, itu membuat pikiran teman-teman semakin luas, semakin ngerasa oh nggak cuma gua yang punya masalah. Itulah teman-teman, mungkin itu aja. Semoga teman-teman bisa ngambil kesimpulannya, bisa ngambil maknanya. Tahu teman-teman butuh cerita, boleh banget teman-teman juga DM gua gitu, karena tadi gua suka mendengarkan cerita orang, suka ngobrol, suka nongkrong, suka ngopi. Jadi kayak kalau teman-teman emang mau cerita, nggak apa-apa kok, DM gua aja di Instagramnya gitu kan, boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Daripada teman-teman memendam dan itu membuat gak nyaman gitu, nggak apa-apa, cerita aja. Oke? Mungkin itu aja dari gua. Sehat-sehat teman-teman, dijaga psikisnya, karena udah terlalu banyak yang mengingatkan jaga fisik. Jadi gua mengingatkan untuk dijaga psikis atau mentalnya. Oke, sekian itu aja, bye.